Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, juga tentu saja nikmat sehat, yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali berjumpa dalam perkuliahan online untuk mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kali ini kita menginjak di pertemuan keempat, dan materi kajian yang akan sama-sama kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah tentang hakikat manusia. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang objek material dan objek formal, di mana kita tahu bahwa objek material dari filsafat pendidikan Islam itu tidak jauh berbeda dengan filsafat pada umumnya, yakni sesuatu yang ada. Nah, sesuatu yang ada itu kan kita tahu ada yang empirik, ada yang tampak, ada yang tidak tampak atau metafisik. Nah, yang tampak ini masuk di dalamnya adalah tentang manusia. Oleh karenanya penting sekali kita mengenal atau hakikat dari manusia ini, sebab sebagaimana yang disampaikan seorang filosof bahwa berpikir tentang manusia adalah sebaik-baiknya berpikir, karena dengan berpikir manusia maka manusia itu menyelesaikan solusi yang ada. Sebab berkelindan pula dengan satu ungkapan seorang ulama bahwasanya berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Nah, salah satu yang kemudian menjadi bahan pikiran kita, mesti jadi bahan perenungan kita yang mendalam adalah berpikir tentang manusia, berpikir tentang jati diri kita, karena memang erat kaitan pula dengan masalah pendidikan. Karena dalam pengertian ini bahwa manusia ini dikatakan sebagai subjek pendidikan sekaligus sebagai objek pendidikan. Nah, manusia adalah bagian dari alam ini, maka perlu penentuan sikap dan tanggapan tentang manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Memang di awal-awal filsafat ini kan berpikir tentang permasalahan yang ada dalam manusia, termasuk di dalamnya adalah berpikir tentang hakikat dari manusia itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan satu masalah yang menimpa diri umat manusia, yang kemudian manusia menerima masalah, sementara misalkan kita tidak tahu peran kita atau tidak tahu fungsi kita sebagai manusia begitu. Oleh karenanya menjadi penting buat kita untuk sama-sama belajar dan mempelajari tentang manusia ini. Nah, pada hakikatnya manusia dalam filsafat pendidikan Islam ini diasumsikan sebagai subjek sekaligus objek pendidikan Islam. Subjek itu artinya orang yang melakukan, sementara objek itu adalah sasaran. Jadi ada dua peran yang melekat dalam diri manusia kaitan dengan pendidikan, utamanya pendidikan Islam, yakni sebagai pelaku pendidikan juga selaku objek pendidikan. Kita tahu bahwa dalam Islam bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib dari buayan sampai liang lahat. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk berhenti dalam mencari ilmu. Tidak ada alasan untuk kita berhenti dalam melakukan pendidikan. Di usia kita yang relatif muda, apalagi kalian mahasiswa sangat muda, punya dua peran yang melekat dalam diri kalian sebagai pelaku pendidikan. Contoh kecil misalkan di keluarga, kalian punya adik yang kemudian mesti kalian didik juga sekaligus sebagai objek
pendidikan. Kalian masih punya orang tua, punya kakak dalam keluarga yang mesti dan kalian punya hak untuk dididik supaya kemudian pendidikan hidup di keluarga begitu. Nah, selanjutnya ada 8 prinsip yang menjadi dasar filosofis bagi pandangan pendidikan Islam. Ini menurut Al-Syaibani. Jadi dasar filosofis itu artinya dasar pemikiran kaitan dengan manusia, perspektif pendidikan Islam begitu. Jadi kenapa kemudian manusia bisa dikatakan sebagai subjek dan objek pendidikan? Nah, berdasarkan 8 prinsip ini yang kemudian menjadi dasar filosofis. Nah, prinsip pertama adalah manusia merupakan makhluk yang paling mulia di alam ini. Dalam sebuah ayat dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya manusia ini adalah sebaik-baik atau yang paling baik ciptaan Allah. Dikatakan paling baik dikarenakan manusia diberikan potensi yang luar biasa, apalagi potensi akal yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dikatakan pula bahwa manusia itu adalah makhluk paradoksal, unik dan luar biasa. Kenapa luar biasa dan unik? Karena di satu sisi manusia bisa sampai derajat kemuliaan dengan akalnya, tetapi di lain hal manusia juga bisa sampai pada derajat kerendahan, penistaan, karena kemudian akalnya juga, akal yang kemudian didominasi oleh nafsu syahwat, nafsu amarah yang mendorong manusia dalam derajat rendah. Selain itu pula, manusia ini kan merupakan makhluk yang diberi amanah oleh Allah. Dulu Allah pernah menawarkan amanah ibadah, amanah tanggung jawab melaksanakan amal soleh, amal kebaikan kepada selain manusia. Allah tawarkan kepada gunung, tawarkan kepada makhluk yang lain, mereka menolak, dan yang menerima adalah manusia. Nah, kenapa kemudian manusia bisa menerima, dan kenapa kemudian Allah memberikan pilihan atau penawaran terhadap manusia? Karena memang manusia ini termasuk yang mulia, bahkan dikatakan paling mulia di alam ini gitu. Coba kita perhatikan alam semesta. Ada, misalkan kita lihat ada pohon, ada hewan, binatang, kita lihat mereka sama-sama ciptaan Allah, tetapi kalau kita perhatikan justru kita yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain begitu. Jin juga sama makhluk Allah, iblis juga sama makhluk Allah. Bahkan kemudian Allah itu memberikan amanat kepada manusia tentu dengan dasar atau tentu dengan alasan. Kenapa kemudian manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi? Tentu dengan alasan. Satu di antara alasan kuatnya yaitu bahwa manusia merupakan makhluk paling mulia di alam ini. Nah, prinsip yang kedua, kemuliaan manusia atas makhluk lain adalah karena manusia diangkat sebagai khalifah Allah yang bertugas memakmurkan bumi atas dasar ketakwaan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia sebagai khalifah. Sebagian ahli tafsir mengatakan khalifah di sana adalah wakil Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Jadi amanah yang tadi disampaikan Allah kepada manusia itu diantaranya amanah memakmurkan atau memelihara bumi begitu. Karena bisa dipastikan tidak ada planet lain yang bisa dihuni oleh manusia selain bumi. Dikatakan katanya Mars menjadi tujuan destinasi wisata yang katanya konon katanya bisa dihuni oleh manusia. Namun tentu dengan istilahnya harus dengan persiapan yang matang. Kalau misalkan harus ada integrasi atau perpindahan dari bumi ke Mars begitu. Nah, wakil Allah ini artinya memerankan atau punya peran meneruskan nilai-nilai
yang mesti dilaksanakan atau dimiliki oleh manusia. Nilai yang pokok yang paling utama adalah nilai tauhid. Tauhid mengesahkan Allah, meyakini, membenarkan, disertai dengan melaksanakan amalan yang ditentukan syariat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian orang diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah tapi malah menyanyiakan. Bumi kemudian dirusak. Amal ibadah ditinggalkan. Itu semua berarti melanggar dari sisi kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah makhluk berpikir yang menggunakan bahasa sebagai media. Dalam ilmu mantik dikenal bahwa manusia itu hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Sebetulnya natik itu kan berbicara sebetulnya secara bahasa. Jadi manusia adalah makhluk yang berbicara. Nah, berdasarkan hal ini, berbicara manusia tentu beda dengan berbunyi burung. Kalau manusia berbicara, itu tidak hanya sekedar berbunyi, tetapi berdasarkan pikiran. Manusia itu berbicara berdasarkan pikiran. Apa yang dia bicarakan itu sama dengan apa yang dia pikirkan. Makanya kalau pikirannya kosong, apa yang mesti dibicarakan? Begitu. Kalau pikirannya tidak sinkron, tidak istilahnya koslet begitu, maka yang diomongkan pasti ngelantur atau kacau. Makanya kenapa orang gila ya, orang yang memiliki penyakit mental, itu salah satu diantaranya karena tidak sinkronnya antara apa yang dipikirkan, apa yang mereka pikirkan, sehingga yang diucapkan itu menjadi ngelantur. Nah, bahwa manusia itu ketika berbicara harus dengan pikiran. Makanya karena kita berbicara berdasarkan apa yang kita pikirkan, maka pikiran kita mesti banyak. Banyak dalam arti hasanah-hasanah keilmuan harus ada dalam pikiran kita. Nah, salah satu yang mesti kita lakukan dalam memperkaya hasanah keilmuan kita adalah dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca, maka pikiran kita semakin luas. Hasanah keilmuan kita semakin banyak. Sehingga ketika berbicara, kita percaya diri dengan apa yang akan kita bicarakan karena pikiran kita luas begitu. Saking luasnya, karena kan begini, kalau kita berbicara tentang pikiran, maka kita berbicara tentang otak. Nah, otak manusia itu terkumpul dari sel-sel neuron yang satu sama lain tidak akan satu sama lain saling berhubungan. Nah, sel neuron itu dikatakan jumlahnya kisaran 1 kuadrilion. Kalau ditulis 1 kuadrilion itu nolnya ada 15. Saking banyaknya sel neuron yang ada dalam otak kita. Nah, setiap satu informasi yang masuk, maka sel neuron itu akan menempel, menyimpan informasi itu, dan sampai kapanpun tidak akan lepas. Makanya semakin banyak ilmu yang kita baca, maka semakin banyak tempelan sel neuron, semakin banyak informasi yang tersimpan, dan sampai kapanpun tidak akan bisa lepas. Apa yang kita tahu, nama-nama benda, kemudian istilah-istilah, itu berdasarkan dari apa yang kita baca. Anak kecil misalkan sedang belajar berbicara, mereka melihat sesuatu, kemudian ditanyakan ke orang tuanya. Maksudnya memberikan isyarat kepada orang tuanya, menunjuk itu apa. Kemudian jawab orang tuanya, oh itu misalkan balon. Maka informasi balon akan menempel kepada informasi itu nempel di otak bayi dan sampai kapanpun tidak akan lepas. Sehingga ketika misalkan anak itu kemudian melihat benda yang mirip balon, otomatis otak kita akan merespon, memberikan informasi bahwa itu adalah balon. Itu gambaran sederhana cara kerja otak. Jadi otak kita yang digunakan untuk berpikir itu setidaknya adalah serangkaian sel-sel neuron yang kemudian di dalamnya ada informasi-informasi yang disimpan.
oleh sel neuron itu. Oleh karenanya, perbanyaklah oleh kita membaca supaya informasi banyak yang terserap di dalam otak kita, sehingga ketika berbicara kita semakin percaya diri karena kita banyak yang akan kita bicarakan. Masalah apapun mudah untuk kita sampaikan karena informasinya sudah kita terima, begitu. Prinsip yang selanjutnya, manusia adalah makhluk 3 dimensi seperti segitiga sama kaki yang terdiri dari akal dan ruh, ya. Nah, maksud segitiga sama kaki kita gambarkan ada segitiga sama kaki. Nah, terdiri dari akal, tubuh dan ruh. Nah, masing-masing ini punya peran. Tubuh ini di dalamnya ada ruh. Nah, tadi kan di awal saya sampaikan bahwa manusia ini makhluk paradoks. Satu sisi bisa sampai pada derajat rendah, di lain hal manusia bisa sampai pada derajat kemuliaan. Itu karena faktor ini. Sinkron nggak antara tubuh, akal, dan ruh? Ruh itu memang kita tidak punya kewenangan untuk tahu, ya. Karena sebagaimana firman Allah ketika para istilahnya yas'alunaka anar ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Kemudian firman Allah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah oleh Muhammad bahwa perkara ruh itu adalah berasal dari Allah. Maksudnya hanya Allah yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah aku beri kalian ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Jadi memang perkara ruh ini sedikit manusia yang tahu. Sebagian besar itu ranah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ruh ini yang kemudian membuat manusia memiliki jiwa, bisa hidup. Manusia kemudian meninggal, wafat karena dicabutnya ruh yang ada dalam tubuh manusia. Nah, tiga komponen manusia ini, tubuh, akal, dan ruh ini masing-masing berkelindan satu sama lain, harus sinkron. Akal ini bisa dikatakan sebagai pengendali, ya. Pengendali, walaupun sebetulnya akal ini bukan istilahnya bukan satu-satunya pengendali. Tentu saja pengendali yang sebetulnya adalah Allah, tetapi Allah memberikan akal kepada manusia sebagai bentuk kebebasan berkehendak kepada manusia untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, begitu. Itu akal. Nah, makanya akal ini menjadi salah satu hidayah, ya. Kan kita tahu bahwa hidayah itu yang Allah berikan itu setidaknya ada 4, ya. Yang pertama ada hidayatul wijdan, insting yang Allah berikan kepada umat manusia, dan Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Tapi insting ini bukan hanya diberikan kepada manusia, tetapi diberikan pula kepada hewan. Insting. Kenapa kemudian ayam itu mengerami anaknya pas 3 minggu? Itu bukan karena ayam pintar, tapi memang Allah kasih insting ayam itu. Kemudian kenapa laba-laba bisa membuat jaring yang sangat bagus, yang sangat indah? Itu bukan karena laba-laba pintar, tahu rumus-rumus, tetapi memang insting sudah Allah berikan kepada laba-laba itu, begitu. Manusia pun sama, contohnya misalkan bayi yang baru lahir, yang masih kecil, itu akalnya belum sempurna, tapi Allah kasih insting. Apa instingnya? Misalkan ketika bayi mengalami buang air kecil, mengalami ketidaknyamanan, pasti insting bayi itu bakal menangis, memberitahu bahwa bayi itu tidak nyaman. Kemudian orang tuanya membersihkan. Nah, itu insting. Yang kedua ada hidayatul khawas. Nah, hidayatul khawas ini adalah panca indera dan tubuh diantaranya. Kita ini diberikan panca indera, diberikan tubuh yang alhamdulillah sempurna. Mata kita berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian tangan untuk melakukan aktivitas, kemudian lidah untuk mengecap. Itu semua Allah kasih. Allah kasih sebagai apa? Sebagai upaya untuk implementasi tugas manusia sebagai hamba, yaitu beribadah. Walaupun misalkan
mata kita ini digunakan untuk apa? Nah, telinga kita diperdengarkan untuk apa, begitu. Jadi tentu saja tubuh ini harus dioptimalisasikan oleh manusia untuk menunjang dirinya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga hidayatul akli. Nah, hidayah akal. Nah, hidayah akal ini khusus diberikan Allah kepada umat manusia. Dengan akal ini manusia bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang baik, mana yang buruk, begitu. Akal itu pada dasarnya semua sama, punya kecenderungan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Makanya akal ini salah satu penunjang keberhasilan orang dalam melaksanakan segala aktivitas. Kenapa kemudian khamar itu dilarang? Karena dengan khamar itu bisa merusak akal. Kalau akal sudah rusak, maka bisa berimplikasi terhadap amal-amalan yang lain. Begitu. Ada 3 sahabat nih, bukan 3 sahabat, ada 3 orang, ini kisah. Yang ada satu orang yang kemudian diberi 3 pilihan keburukan, 3 pilihan amalan kejahatan. Yang pertama minuman keras, yang kedua membunuh, yang ketiga memerkosa. Nah, si orang ini beranggapan mungkin kalau minum arak atau mabuk mungkin tidak terlalu berat dosanya. Dicobalah dia dengan memilih minuman keras, memilih minum arak. Setelah diminum, ya jelas minum banyak kemudian memabukkan, merusak akal. Apa lantas yang kemudian yang terjadi? Yang terjadi setelah minum arak, kemudian orang itu membunuh. Orang yang bukan membunuh, memerkosa dulu wanita yang ada di sampingnya. Setelah diperkosa langsung dibunuh karena akalnya rusak dengan mabuk. Nah, oleh karenanya kenapa kemudian akal menjadi salah satu pengendali, yaitu karena fungsinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu. Kemudian ruh. Nah, kalau hidayatul yang selanjutnya adalah hidayatul din, hidayah agama. Hidayah agama ini adalah hidayah yang terpatri dalam diri umat Islam, dalam diri orang beriman, meyakini bahwasanya Allah Tuhan yang esa, tidak ada ilah kecuali Allah. Dan dengan hidayatuddin ini bukan hanya bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, tetapi dengan hidayah ini orang bisa membedakan mana yang menuju surga, mana yang menyebabkan dirinya ke neraka, mana yang halal, mana yang haram, begitu. Nah, setelah manusia kuat di hidayah agamanya, maka Allah sampaikan hidayah yang luar biasa, yaitu hidayah taufik. Dengan hidayah taufik ini menjadi cikal bakal atau istilahnya jaminan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing kembali ke tema, manusia ini makhluk 3 dimensi ya. Masing-masing ini saling berkelindan, tubuh, akal, dan ruh. Nah, prinsip yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Dalam teori psikologi perkembangan, teori yang sama-sama kita kenal, yang pertama ada teori nativisme. Nativisme ini menyatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor keturunan saja. Walaupun keturunannya baik, misalkan walaupun lingkungannya baik, tapi kalau gen keturunannya berasal dari gen yang tidak baik, maka nanti perkembangannya pun akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak, begitu. Makanya disebut pula ini teori nativisme atau teori pesimisme, karena tidak ada celah untuk manusia berkembang ke arah yang lebih baik karena berdasarkan ditentukan oleh hanya keturunan. Yang kedua ada teori empirisme ya. Kalau teori empirisme ini menyatakan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh lingkungan. Jadi walaupun keturunannya baik tapi lingkungannya buruk, maka perkembangan anak pun akan buruk. Sebaliknya, walaupun keturunannya jelek
berasal dari keturunan misalkan perampok ya, pembunuh, tetapi lingkungannya baik, maka perkembangan manusia itu akan baik pula. Nah, ini yang disebut dengan positivisme, membuka ruang untuk manusia berkembang tanpa ada unsur keturunan atau faktor gen. Nah, yang ketiga ada teori konvergensi. Ini perpaduan antara nativisme dan empirisme. Teori konvergensi ini menyatakan bahwa manusia berkembang bukan hanya faktor keturunan dan juga bukan hanya faktor lingkungan, tapi kedua faktor ini saling menunjang satu sama lain. Jadi memang keturunan pun menjadi penting. Lantas kenapa kemudian dalam hadis Nabi dikatakan ketika menikahi seorang perempuan harus dipilah dan dipilih, diseleksi oleh laki-laki. Apa saja? Yang pertama, lihat keturunannya, dan memang yang paling utama itu agamanya. Tetapi memang kebanyakan orang melihat wanita itu yang pertama karena cantiknya, kedua karena keturunannya, ketiga karena hartanya, keempat karena agamanya. Yang mesti kita pilih adalah karena agamanya. Kemudian berlaku bahwa jodoh itu berdasarkan derajat begitu. Artinya jodoh itu adalah cerminan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang soleh, lihat dulu diri kita, apakah diri kita soleh atau tidak begitu. Nah, kadangkala kita melihat seseorang itu kan lihat keturunannya, walaupun misalkan kita menganut paham empirisme yang menyatakan bahwa perkembangan anak itu ditentukan oleh hanya lingkungan, tetapi tetap manusia secara naluri pasti melihat sisi nasabnya, sisi keturunannya begitu. Karena memang keturunan juga akan menjadi penunjang orang itu memiliki watak, apakah wataknya baik atau tidak, lihat orang tuanya atau lihat keluarganya begitu. Nah, prinsip yang keenam, manusia mempunyai motivasi dan kebutuhan. Jelas, motivasi ini yang kemudian mesti terus digenjot selayaknya manusia, karena manusia ini diberikan oleh Allah potensi baik, potensi buruk. Potensi buruk karena manusia diberikan oleh Allah nafsu yang disebut dengan nafsu amarah. Nafsu yang ada dalam diri manusia itu kan ada 3. Ada nafsu mutmainnah, nafsu yang mendorong orang untuk senantiasa berbuat kebaikan. Ayatnya di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa-jiwa nafsu-nafsu yang tenang. Nah, ini nafsu ini ada dalam diri manusia dan cenderung mendorong dalam kebaikan. Yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu ini memberikan efek menyesal atau membuat manusia ragu-ragu terhadap amal kebaikan. Misalkan kita punya adik nih, adik kita istilahnya berbuat ulah, kita marah pada adik kita, marah semarah-marahnya, timbul perasaan menyesal setelah itu. Nah, itu yang ada dalam pengaruh nafsu lawamah. Nah, yang ketiga ada nafsu amarah. Nah, kalau nafsu amarah ini nafsu yang mendorong kepada keburukan. Di surat Yusuf Allah tegaskan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah ini senantiasa mendorong kepada keburukan. Adanya sifat malas, adanya sifat enggan berbuat kebaikan, menanti-nanti pekerjaan, itu merupakan dorongan dari nafsu amarah begitu. Jadi kadar keimanan manusia itu fluktuatif ya, kadang bertambah, al imanu yazidu wa yanqusu.
kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Nah, disinilah letaknya motivasi. Motivasi yang mesti terus digenjot oleh dirinya dan juga lingkungan untuk mempertahankan kualitas imannya. Kemudian prinsip yang ketujuh, manusia sebagai individu berbeda dengan manusia lainnya karena pengaruh faktor dan keturunan, faktor lingkungan dan keturunan. Kemudian prinsip yang kedelapan, manusia memiliki sifat luas dan selalu berubah. Nah, ini melalui proses pendidikan. Jadi dasar manusia itu layaknya hadis yang dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi atau setiap anak yang lahir itu berada dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Orang tuanya lah, atau sebagian ahli hadis menyatakan lingkungannya lah yang membuat anak itu Yahudi, Majusi, Nasrani, begitu. Jadi memang karakteristik manusia tidak kaku, tapi dinamis, fleksibel, luas, senantiasa berubah. Makanya dalam aliran filsafat pendidikan ada yang disebut dengan progresivisme. Manusia selalu berkembang, berubah mengikuti alur zaman begitu. Nah, manusia pun memang karakteristiknya luas gitu, fleksibel, bisa berubah kapan saja. Tentu berubahnya melalui proses pendidikan. Nah, di antara ketujuh prinsip yang lain, nah prinsip inilah yang sangat berkaitan erat gitu dengan kenapa kemudian pendidikan menjadi landasan filosofis manusia bisa berkembang dan berubah begitu. Nah, teman-teman sekalian, 8 prinsip tersebut setidaknya memberikan kemudahan kepada kita akan konsepsi hakikat manusia. Jadi, supaya kita mengenal atau memahami secara mendalam tentang hakikat manusia, hakikat kita, mudah-mudahan 8 prinsip tadi bisa membantu untuk memahami begitu. Seperti yang tadi prinsip yang ke-8 bahwa kita ini, manusia ini kan senantiasa berubah dan sifatnya luas begitu. Nah, sifat berubah luas ini tentu dengan kontribusi pendidikan. Nah, oleh karenanya karena kita bersifat luas, salah satunya karena faktor pendidikan, maka pendidikan yang baik itu mesti atau menjadi sebuah keniscayaan. Mesti kita implementasikan dalam keberlangsungan kita menjadi seorang subjek pendidikan begitu. Nah, teman-teman, kita bicara tentang konsepsi manusia ya. Konsepsi manusia itu kita coba kategorisasikan. Yang pertama ini berdasarkan proses penciptaan manusia. Yang pertama ada tahap jasad ya. Kalau tahap jasad ini artinya setelah proses pembuahan atau fertilisasi, pembuahan sel telur oleh sel sperma dari suami dan istri begitu. Kemudian menjadi apa istilahnya dalam perspektif Quran surat Al-Mu'minun menjadi alaqah kan, segumpal darah ya, dari zigot sperma laki-laki dan perempuan jadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu kemudian apa istilahnya menjadi tulang, kemudian tulang dibungkus dengan daging, kemudian setelah jadi daging jadilah bentuk yang lain, jadilah bayi, jadilah umat manusia. Nah, jasad ini dasarnya gitu. Jasad ini adalah dasarnya. Yang kedua adalah tahap hayat. Ini mulai hidup. Nah, mulai hidup ini ya adalah kelanjutan dari tahap jasad gitu. Jadi tahap jasad ini kan
Ini kalau Bapak coba klasifikasikan, tahap jasad ini ialah tahap awal yang bermula dari tanah begitu. Sebelum menjadi saripati, sebelum menjadi sel sperma, itu manusia itu asalnya dari kumpulan saripati tanah. Makanan begitu. Makanan yang kita makan itu berasal dari tanah. Makan daging sekalipun, daging sapi misalkan, itu pada hakikatnya berasal dari saripati tanah. Kenapa? Karena sapi itu makanannya rumput dan rumput itu berasal dari tanah. Itulah kenapa kemudian manusia ini termasuk makhluk yang paradoks. Rendahnya manusia itu ditandai dengan tanah kan posisinya di bawah, rendah, dan mulianya manusia, luhurnya manusia itu ditandai dengan ditiupkannya ruh nanti di tahap ketiga. Nah, tahap hayat ini kelanjutan tahap jasad ketika tadi sel sperma itu menyatu dengan sel perempuan, sel sperma perempuan. Kemudian di sana ada kehidupan, mulai ada kehidupan, menjadi segumpal darah, kan segumpal daging, di tulang, dibungkus daging lagi. Kemudian masuk ke tahap ketiga. Nah, ini biasanya di usia 4 bulan, tahap ruh, ketika manusia ditiupkan ruh ketika usia 4 bulan begitu. Nah, kalau tahap nafas gitu adalah tahap yang istilahnya paripurna gitu. Manusia sudah sudah mengakui dirinya sebagai manusia begitu. Ini merupakan tahap yang sudah paripurna, yang sudah kemudian membentuk tiga dimensi tadi. Ada nafas, ada badan, juga akal pikiran begitu. Nah, sementara kalau kita melihat dari proses model penciptaan manusia itu setidaknya dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah model penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, begitu. Melalui diciptakan oleh Allah langsung, kun fayakun, jadilah maka jadi begitu. Reaksi yang lain diciptakan dari tanah begitu. Inturob, sulalatin mintin, insolsolin kalfakhor dan sebagainya. Itu merupakan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, model Nabi Adam ini merupakan model yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena memang diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Prosesnya langsung kun fayakun, jadilah maka jadi itu. Nah, model kedua adalah model penciptaan Siti Hawa yang diciptakan oleh Allah dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam. Nah, penciptaan Siti Hawa ini dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Rabb yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu kemudian Allah menciptakan dari Nabi Adam ini zawjaha, istrinya Siti Hawa begitu. Jadi Siti Hawa ini merupakan tercipta dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam. Namun sebagian tidak menyepakati bahwa bagian yang diambil dari Nabi Adam adalah tulang rusuk. Sebagian pun ada yang menyatakan bahwa bagian tubuh manusia itu adalah tulang rusuk dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, model penciptaan yang ketiga adalah model penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang diciptakan tanpa bapak, tapi melalui rahim seorang ibu.
bernama Siti Maryam, kan gitu. Sama sebetulnya penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa ini, sebagaimana Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna matsala Isa indallahi kamatsali Adama. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah ciptakan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Nah, jadi memang Nabi Isa ini adalah bukan anak Allah tapi hamba Allah. Makanya dalam sebagian besar ayat maksud Bapak, sebagian besar ayat bahwa ketika disebutkan Nabi Isa pasti Isa ibnu Maryam. Isa itu adalah anak Maryam, putra Maryam, bukan putranya Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah hamba Allah. Nah, yang keempat adalah model penciptaan manusia pada umumnya, yakni melalui sebuah proses fertilisasi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Nah, jadi tahap jasad ini Al-Quran menjelaskan bahwa permulaan penciptaan manusia adalah dari tanah, dari turab tadi. Yang kedua, tahap hayat. Tahap hayat ini merupakan fase awal kehidupan seorang manusia setelah terjadi pembuahan, gitu. Kemudian tahap ruh. Yang dimaksud tahap ruh ini adalah sesuatu yang dihembuskan Allah dalam diri manusia dan kemudian menjadi bagian dari diri manusia. Dan tahap nafas. Nah, kata nafas ini dalam Al-Quran mempunyai 4 pengertian, yakni nafsu, nafas, jiwa, dan diri atau keakuan. Nah, yang banyak dipakai atau yang lebih tepat memang dalam konteks ini, nafas yang dimaksud adalah keakuan diri, mengakui bahwa dirinya adalah seorang manusia, seorang hamba Allah yang memiliki kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita beralih ke tujuan hidup dari manusia. Apa sih tujuan dari manusia itu hidup di dunia ini? Tentu saja jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Zariyat Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas utama manusia dan jin itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan konteksnya masing-masing. Kalau jin bagaimana ibadahnya, tentu dengan konteksnya masing-masing. Manusia jelas beribadah sepanjang hayat. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami senantiasa untuk beribadah. Apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita senantiasa kita laksanakan, orientasikanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fungsi takwa, peran dari takwa. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada dalam koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ayatnya tadi jelas. Kalau misalkan dalam ilmu nahwu ada huruf ma nafi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, disertai dengan huruf istitsna, pengecualian. Ini menunjukkan ditakhsis, pengkhususan. Jadi khusus, memang manusia itu tercipta khusus untuk beribadah. Kalau khusus artinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kedudukan manusia adalah sebagai khalifah. Nah, kata khalifah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Nah, Dawang Raharjo menilai bahwa khalifah dalam arti pengganti memiliki 3 makna. Yang pertama, khalifah Allah itu adalah Adam.
Yang kedua, khalifah Allah itu adalah generasi penerus atau pengganti. Yang ketiga, khalifah Allah itu adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Memang kan redaksi ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah itu khitabnya waktu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam ini berfungsi atau memiliki peran sebagai pengganti penerus apa yang kemudian menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Begitu. Nah, menurut Daung Raharjo, dari ketiga makna ini, makna pertama yang kemudian dipegang oleh Daung Raharjo. Nah, kalau khalifah Allah yang ketiga, makna yang ketiga ini kaitan dengan kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Makanya setelah Rasul kan Abu Bakar disebut khalifah. Khalifah itu artinya pengganti atau yang meneruskan kepemimpinan, baik untuk umat maupun untuk negara, begitu. Nah, selaku khalifah Allah di bumi, menurut Hasan Langgulung, manusia memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, sejak awal penciptaannya, manusia adalah baik secara fitrah. Ia tidak mewarisi dosa karena Adam meninggalkan surga. Ini selaras dengan hadis dari Rasulullah SAW yang tadi disampaikan. Setiap bayi yang baru lahir itu ada dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah dalam keadaan Islam. Karena memang ketika usia 4 bulan dalam kandungan, kalau kita merujuk surat Al-A'raf ayat 72, bahwa umat manusia itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum, begitu kata Allah, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Nah, kita bayi waktu itu usia 4 bulan menyatakan, betul, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Makanya ketika lahir itu manusia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, begitu. Dalam keadaan Islam. Dan tidak mewarisi dosa Adam. Karena Nabi Adam itu memang ada istilahnya khilaf ya, yang dilakukan oleh Nabi Adam beserta Siti Hawa, melanggar salah satu ketentuan Allah untuk melarang mendekati pohon yang disebut sebagian besar para ulama tafsir pohon khuldi, begitu. Tetapi digoda oleh iblis karena iblis sudah diusir, begitu. Nah, kemudian yang kedua, interaksi antara badan dan ruh menghasilkan khalifah. Karakteristik ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Badan, tubuh, dan ruh yang ditiupkan Allah menghasilkan khalifah. Ini yang kemudian membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Nah, khalifah ini kan istilah yang cukup sakral. Walaupun konteksnya berbeda-beda. Yang seperti Dewa Raharjo katakan ada 3 konteks ya. Konteks sebagai pengurus negara, konteks sebagai pengganti, dan konteks sebagai Nabi Adam. Tapi setidaknya khalifah ini terbentuk karena adanya perpaduan atau interaksi antara badan, ruh, dan sebetulnya kualitas akal pikiran. Kalau badan dan ruhnya baik, sementara misalkan akal dan pikirannya tidak baik, maka itu akan memunculkan sisi khalifah yang tidak baik pula, gitu. Mengeluarkan profil khalifah yang tidak baik. Oleh karenanya harus ada interaksi, harus ada keselarasan antara badan dan ruh, begitu. Nah, yang ketiga, manusia selaku khalifah memiliki kebebasan berkehendak atau free will.
sesuatu kebebasan yang menyebabkan manusia dapat memilih tingkah lakunya sendiri. Nah, dalam aliran teologi ada yang dikenal dengan Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ini memiliki pemahaman bahwa manusia diberi kewenangan untuk melakukan setiap aktivitas, memilih, dan Allah tidak campur tangan dengan urusan manusia. Manusia bebas, mau ke surga, mau ke neraka, silakan. Allah tidak ikut campur, Allah tidak turun tangan. Dikatakan free will, predestination, gitu. Disebut paham Qadariyah. Ada paham Jabariyah. Paham Jabariyah ini memiliki keyakinan bahwa manusia itu tidak memiliki kewenangan untuk memilih, tidak memiliki kebebasan untuk berkehendak, untuk melakukan segala keinginannya. Semua diatur oleh Allah. Paham Jabariyah ini disebut dengan fatalisme. Artinya kita manusia melakukan apapun tidak punya hukum dosa karena yang melakukannya adalah Allah, Tuhan, begitu. Nah, sementara yang kita yakini Ahlussunnah wal Jamaah bahwa memang manusia itu memang diberi kewenangan untuk memilih, tetapi tetap Allah sudah memberikan takdir, begitu, rumus yang sudah Allah tetapkan. Itu ada kodo, ada kodar. Kalau kodo itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah sebetulnya. Seperti misalkan saya laki-laki, kemudian lahir di Tasikmalaya, tidak bisa kemudian kita rubah ketetapan Allah itu. Begitu. Allah sudah tetapkan rumus bahwa kalau misalkan ingin mendapatkan rahmat Allah, laksanakan setiap amal kebaikan disertai dengan keimanan. Itu rumus. Manusia silakan diberi kebebasan apakah ingin mengambil rumus itu atau tidak, begitu. Nah, sementara ketetapan Allah yang bisa dirubah adalah qadar, takdir, ya. Takdir mubrom, takdir mu'allaq. Takdir itu bisa dirubah. Misalkan ketetapan kita menjadi orang yang misalkan tidak beruntung dalam sisi ekonomi, tapi karena ada kekuatan disertai dengan doa dan ikhtiar, maka kita bisa lepas dari ketetapan yang awal sudah ditetapkan, gitu. Kita ingin lulus kuliah misalkan, rumusnya sudah jelas, ketetapan sudah jelas, perkuliahan laksanakan dengan baik, kemudian pembayaran administrasi diselesaikan, tugas-tugas dilaksanakan, maka kalian akan lulus. Itu rumusnya. Kalian diberi kebebasan apakah mau memilih rumus ini atau tidak, begitu. Dan hasilnya pun akan kelihatan, begitu. Nah, karakteristik yang keempat, manusia diberi akal yang dengan akal itu manusia mampu membuat pilihan antara yang benar dan yang salah. Jadi sudah Bapak jelaskan di awal. Nah, kemudian manusia memiliki potensi yang menurut ahli filsafat dikategorikan dalam beberapa predikat, ya. Yang pertama adalah manusia sebagai Homo sapiens, artinya makhluk yang berbudi pekerti. Budi pekerti, iya, karena memang manusia diberi akal pikiran dan manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nilai-nilai kebaikan secara universal itu sudah diketahui oleh manusia. Walaupun sebetulnya manusia misalkan belum memiliki hidayah agama, gitu. Orang-orang jahiliyah dulu itu memang sebetulnya naluri kecilnya punya kecenderungan untuk berbuat baik, tapi karena yang mendominasi mereka adalah syahwat nafsu, maka yang ditonjolkan adalah amal-amal buruk, gitu. Yang kedua, manusia adalah animale rationale, atau dalam istilah ilmu mantik itu dikatakan oleh Syekh Naqib Al-Atas bahwa manusia adalah binatang yang berpikir, hewan yang berpikir tentu saja dengan akalnya, begitu.
Nah, yang ketiga, manusia adalah Homo laquen. Homo laquen ini dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang pandai untuk membuat bahasa. Bahasa-bahasa itu dibuat oleh manusia. Dimulai dari bahasa isyarat, bahasa tubuh, kemudian bahasa yang dituangkan dalam aksara, dalam tulisan. Begitu. Orang-orang dulu itu dalam berkomunikasi itu dengan bahasa begitu. Bahasa yang waktu itu dimengerti oleh orang-orang pada zamannya. Ada relief kan, kalau kita lihat situs-situs purbakala, situs kuno, itu banyak bahasa-bahasa yang tidak kita kenal, tapi justru bahasa itu yang mereka kenal pada zamannya gitu, dengan sesama kelompoknya. Nah, yang keempat, manusia adalah Homo faber. Ini Homo faber ini manusia, makhluk yang pandai untuk membuat perkakas gitu. Perkakas. Dari zaman dulu manusia punya kecenderungan hidup survive, hidup istilahnya bertahan hidup dengan menggunakan akalnya tentu saja. Dibuatlah perkakas untuk mempermudah makan, memasak, berburu dan sebagainya. Nah, yang kelima, manusia adalah zoon politikon. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan yang lain. Dalam istilah lain dikatakan Homo homini socius. Kemudian yang keenam, manusia adalah Homo economicus. Manusia punya kecenderungan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi begitu. Jual beli dengan sistem apapun, punya keuntungan, kemudian punya kekhawatiran mengalami kerugian, yaitu potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang ketujuh adalah manusia sebagai Homo religius. Manusia adalah makhluk yang beragama. Kalau kita baca bukunya Karen Armstrong, The History of God, sejarah agama, dikatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang monoteisme, memiliki keyakinan adanya satu Tuhan. Tapi satu Tuhan itu posisinya sangat jauh, sulit dijangkau, sulit digambarkan. Maka manusia membuat Tuhan-Tuhan yang lebih rendah, yang bisa dijangkau. Dibuatlah patung-patung. Tujuannya untuk menyampaikan kehendaknya kepada Tuhan yang satu itu. Yang kedelapan adalah manusia Homo planemanet begitu. Nah, kalau planemanet ini adalah manusia yang memiliki unsur rohani dan spiritual begitu. Juga kemudian punya potensi mental gitu. Yang kesembilan, manusia adalah Homo educandum, bahwa manusia adalah makhluk yang berhak untuk menerima pendidikan. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian pandangan dari filsafat pendidikan Islam kaitan dengan manusia yang tadi. Nah, pandangan Islam yang tadi kiranya memiliki implikasi bahwa seandainya seorang manusia dibiarkan saja tidak menerima pendidikan, maka dengan sendirinya ia akan menjadi baik. Nah, sebab manusia diciptakan Allah dibekali dengan potensi kebaikan. Nah, lain halnya apabila manusia itu menerima pendidikan, sehingga pendidikannya lah yang dipandang sebagai faktor pengaruh dan penentu apakah ia menjadi manusia baik atau buruk, seperti diterangkan dalam hadis fitrah yang tadi. Jadi menurut asumsi pandangan filosofis kaitan dengan pendidikan Islam, sebetulnya manusia kalau misalkan tanpa diberi pendidikan, pada dasarnya akan cenderung menjadi orang yang baik begitu. Nah, tetapi beda halnya apabila manusia menerima pendidikan, sehingga pendidikannya lah yang dipandang sebagai faktor penentu dan pengaruh apakah ia menjadi manusia baik atau buruk. Sebab begini,
Jadi bukan berarti pendidikan itu menyebabkan manusia berakhlak buruk begitu, tetapi manusia tidak bisa lepas sebetulnya dari apa yang namanya pendidikan karena lingkungannya. Jadi setelah manusia lahir kemudian berinteraksi dengan lingkungan yang ada, baik lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan-lingkungan yang lainnya, itu termasuk merupakan pendidikan. Jadi manusia tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Jadi, nah, pendidikan inilah atau lingkungan pendidikan inilah yang kemudian akan berpengaruh dan menjadi penentu apakah anak ini nanti berkembang baik atau tidak. Itu layaknya hadis tadi. Setiap anak yang lahir itu kan dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan yang baik, begitu sesuai fitrah. Coba kalau misalkan biarkan tidak berinteraksi dengan lingkungan, misalkan lingkungan pendidikan, dan memang itu sangat sulit karena setelah lahir manusia sudah berinteraksi dengan lingkungan pendidikan. Maka yang menjadi penentu adalah bagaimana pendidikan itu, apakah pendidikan yang diterimanya baik atau tepat sesuai dengan fitrahnya atau tidak begitu. Apakah kemudian melanjutkan fitrahnya sebagai manusia yang bertauhid atau tidak, itu tergantung dari lingkungan pendidikannya gitu. Nah, permasalahannya setiap manusia tidak bisa lepas dari lingkungan pendidikan, apakah itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tentu saja senantiasa akan mempengaruhi potensi baik manusia. Disinilah letak pentingnya pendidikan bagi perkembangan potensi manusia begitu. Nah, pendidikan Islam menjadi solusi bagi penyakit yang menimpa manusia modern. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dibangun atas dasar fitrah manusia. Pendidikan Islam senantiasa bertujuan menimbulkan pertumbuhan seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia. Nah, itulah barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berguna khususnya bagi Bapak yang menyampaikan, umumnya bagi antum sekalian. Jadi intinya bahwa pendidikan Islam menjadi solusi dari segala permasalahan pendidikan yang ada. Kalau Syekh Naqib Al-Atas menyatakan bahwa permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan adalah the loss of adab, hilangnya adab, maka pendidikan Islam yang notabene berorientasi pada tauhidlah, berorientasi pada fitrah, ini yang akan kemudian menciptakan solusi kondusif, kemudian meneruskan kembali fitrah tauhid yang sudah melekat dalam diri manusia. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.